Pesan gaib dari hutan Tarakan. Cerita ini dikirim oleh seseorang yang hampir kehilangan akalnya. Malam ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang dikirim oleh seseorang tanpa nama. Dia hanya menulis satu kalimat di awal pesannya. Tolong bacakan ini, agar tidak ada yang mengulangi kesalahan saya. Cerita ini terjadi di hutan Kayuara, Tarakan. Sebuah tempat yang dikenal sunyi dan jarang didatangi orang pada malam hari. Setelah membaca seluruh kisahnya, ada perasaan aneh yang tertinggal. Seolah cerita ini bukan sekadar pengalaman biasa. Menurut pengakuannya, malam itu hampir tengah malam ketika dia memutuskan masuk ke dalam hutan sendirian. Langit gelap tanpa bulan, udara terasa dingin, dan suasana di dalam hutan begitu sunyi hingga setiap langkah terdengar jelas. Tidak ada seorang pun yang tahu kepergiannya, dan memang dia sengaja merahasiakannya. Tujuannya bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Dia datang ke sana dengan satu keinginan sederhana, yaitu ingin menjadi kaya. Hidupnya saat itu sedang berada di titik terendah. Masalah ekonomi menekan, hubungan keluarga berantakan, dan tidak ada jalan keluar yang terlihat. Rasa lelah dan putus asa membuatnya mulai berpikir mencari jalan lain. Ketika usaha terasa tidak cukup, dia mulai percaya bahwa mungkin ada kekuatan lain yang bisa membantunya. Sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Semakin dalam dia melangkah ke dalam hutan, suasananya mulai berubah. Sunyi yang awalnya terasa biasa berubah menjadi menekan, seolah ada sesuatu yang memperhatikan setiap gerakannya. Suara gagak terdengar di kejauhan, memecah keheningan yang menyesakkan. Saat itulah dia mulai merasa bahwa dia tidak sendirian. Kemudian, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan benar-benar terjadi. Di hadapannya muncul sosok besar yang tidak menyerupai manusia. Tingginya menjulang, jauh di atas tubuh manusia biasa, dan kehadirannya menghadirkan rasa takut yang sulit dijelaskan. Ketika dia menyorotkan cahaya ke arah sosok itu, dia sadar bahwa apa yang dilihatnya bukanlah ilusi. Sosok itu kemudian berbicara dengan suara berat yang dalam. Ia menanyakan tujuan kedatangannya. Dalam keadaan takut namun terdesak oleh keputusasaan, dia tetap berdiri dan menyampaikan keinginannya. Dia mengatakan bahwa dia ingin menjadi kaya. Dia bahkan menyebut beberapa nama orang yang konon berhasil karena bantuan makhluk tersebut, berharap dirinya juga akan mendapatkan hal yang sama. Namun, jawaban yang dia terima justru di luar dugaan. Makhluk itu tidak marah dan tidak memberikan janji apapun. Ia hanya mengatakan bahwa jika ingin kaya, maka dia harus berusaha. Makhluk itu menjelaskan bahwa manusia memiliki kesempatan untuk bekerja dan mengubah nasibnya, sesuatu yang tidak dimiliki olehnya. Ia juga menegaskan bahwa orang-orang yang disebutkan sebelumnya menjadi kaya bukan karena bantuan gaib, melainkan karena kerja keras mereka sendiri. Mendengar hal itu, dia terdiam. Semua keyakinannya tentang jalan pintas runtuh. Seketika, di dalam pesannya, dia menulis bahwa pada saat itu dia merasa lebih kecil dari makhluk yang berdiri di hadapannya. Sebuah kesadaran muncul bahwa selama ini dia hanya mencari cara mudah tanpa benar-benar berjuang. Akhirnya, dia meninggalkan hutan malam itu tanpa membawa apapun yang dia inginkan. Tidak ada kekayaan, tidak ada bantuan gaib. Namun dia pulang dengan sesuatu yang jauh lebih berat, yaitu kesadaran tentang dirinya sendiri, bahwa selama ini dia telah memilih jalan yang salah. Di bagian akhir pesannya, dia menuliskan satu kalimat yang sederhana namun terasa dalam. Dia berkata, "Saya datang untuk meminta kaya, tapi pulang dengan rasa malu." Sejak saat itu, dia memutuskan untuk berhenti mencari jalan pintas dan mulai menghadapi hidup dengan usaha yang nyata. Cerita ini mungkin sulit dipercaya bagi sebagian orang. Namun satu hal yang bisa dipetik adalah bahwa terkadang pelajaran paling dalam justru datang dari tempat yang tidak pernah kita duga. Dan tidak semua yang kita cari di dalam kegelapan akan memberikan cahaya.